Wahyu Astabrata. Tan hening wening upaya mukti nuring pangastuti. Tetek anggayo mukti sentosa rahayu. Acur mumur nirdaya tan aspe sampurna. Dewi Kesuma, datanglah, kumohon. Aji Sukmo, aku telah bersamamu. Kaulah suamiku. Mari menyongsong matahari. Sampur Jala Sutra. Kakang Sukmo, tolonglah aku. Lepaskan aku dari penderitaan ini. Rara Sunti, aku datang. Aku akan menolongmu. Rara Sunti! Wahyu Astabrata. Serial Sandiwara Radio ini dipersembahkan oleh PT Swadaya Prativi. Berlatar belakang sejarah Kesultanan Mataram, menggetarkan, mendebarkan, menggelorakan semangat, cinta, dan perjuangan umat manusia yang ingin menyibak misteri kehidupan ini. Didukung oleh Ferry Fadli, Eli Ermawati, Ivone Rose, Yuli Mulyana, Idris Apandi, M. Abud, dan artis-artis top lainnya. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muriono. Pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi. Ilustrasi musik Haris Sabar. Teknik dan montase Jamie Mumu. Dengan sutradara Ferry Fadli. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Wahyu Astabrata. Kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Sampur Jala Sutra. Dalam seri ke-39 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Kiwari, Eli Ermawati sebagai Niwari, Norman sebagai Sukmo, Herman sebagai Kiwulung, Emma sebagai Wulan, Lino sebagai Doran, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Nini Warih merasa berat hatinya saat teringat anak kandungnya semata wayang. Dia ingin sekali bertemu dengan anak kecil itu. Tetapi Ki Warih tidak menyetujuinya.
Ki Warih lebih membebankan kewajibannya mengemban tugas Kanjeng Sinuwun Sultan Mataram, Panembahan Nyokrawati, yang menyerahkan tugas berat kepadanya, menciptakan rancang bangun tentang pesanggerahan di Krapiak. Lebih-lebih apa yang telah diusulkan Ki Warih mendapat kesepakatan dan persetujuan dari seluruh kerabat Sentono dalam Istana Mataram. Kau tidak perlu bersedih, Nini. Kita telah mendapatkan tugas dari Kanjeng Sinuwun. Aku tidak bisa mengabaikan begitu saja dengan mementingkan keperluan-keperluan kecil seperti itu. Kau pun tahu, tugas membuat taman ini bukan tugas kecil. Tapi aku kangen sekali, Kakang. Kangen sekali pada Sukmo. Sekalipun ia bocah yang nakal, bandel, tetapi dia anak kita. Iya, aku tahu, Nini. Aku tahu. Sukmo memang anak kita. Dan kita tidak akan pernah melupakannya. Tetapi ketahuilah, ia bukanlah anak kecil seperti anak kecil lain. Ia punya keistimewaan-keistimewaan yang luar biasa. Ia memiliki kelebihan-kelebihan. Dan kalau kita sendiri yang mengasuhnya, apakah kita mampu? Sambil menyelam minum air, sementara kita mengemban tugas dan mengerjakannya dengan baik, kita buka peluang, membuka jalan buat anak kita. Siapa tahu, kelak Sukmo tertarik untuk menjadi abdi dalam di istana ini. Bukankah ia bercita-cita menjadi seorang pendekar? Nah, kalau ia bisa berlatih dengan baik dengan kakeknya, artinya jalan di depannya akan semakin mulus. Lebih-lebih kakek menginginkan Sukmo. Ia ingin mendidiknya, mengajarnya, dan melatihnya. Dalam beberapa hal, kakek sudah tahu jiwa anak kita. Sehingga untuk mengisi tataran-tataran ilmu, kakek tahu ukurannya. Sementara kita sendiri sudah kewalahan. Kau tahu, Sukmo juga telah memiliki ilmu gaib. Ilmu gaib? Siapa yang mengajarinya? Aku tidak tahu, tetapi yang jelas aku melihat keanehan-keanehan. Semua itu kupendam dalam hatiku sendiri. Aku pernah melihatnya. Ujung jarinya menembus pohon nangka. Kakang, kau tidak bohong? Aku tidak bohong, Nini. Pohon nangka di ujung kebun, di ladang kita. Ada 3 lubang yang dicucuk jarinya. Aku tidak percaya mengapa hal itu bisa terjadi. Dengan enaknya ia menusukkan jemarinya di pohon nangka itu. Dan pohon itu pun berlubang. Kau tidak mencegahnya? Aku tidak bisa mengganggunya. Aku tidak berani mendekatinya. Aku pura-pura tidak tahu. Dan ia menghentikannya sendiri. Kau tidak mengada-ada, bukan? Aduh, Nini. Kau ini istriku. Aku suamimu. Bagaimana mungkin aku mengada-ngadakan suatu hal yang pernah kulihat dengan mata dan kepalaku sendiri? Apa yang kukatakan kepadamu ini benar adanya, Nini. Sukmo. Ia memang lain dari yang lain. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Cukup, Sukmo. Bagaimana, Kek? Ya, pengembangan jurus-jurusmu makin hebat, Sukmo. Aku yakin kau akan mendapatkan sesuatu yang berarti. Tentu saja apabila latihan-latihan ini kau tingkatkan. Jurus hempasan badai bisa kau rangkai dengan apa yang kau kuasai. Begini, Kek. Het, hup, het, ya! Ya, hebat sekali, Sukmo. Kau harus hati-hati ya menggunakan jurus ini. Tidak ada seorang pun yang mampu menahan hantaman seperti itu, Sukmo. Kek, bolehkah aku bicara padamu? Tentang apa, Sukmo? Tentang keanehan kakek Gunuk. Kakek Gunuk? Ada apa dengan dia? Kau ingin ke sana sebelum waktunya begitu? Tidak, Kek. Tidak. Saya hanya merasakan keanehan-keanehan dari orang itu. Apa yang dilakukannya sulit kucerna dalam alam pikiranku. Ketika aku keluar dari guanya, rasanya hati dan pikiranku telah berubah.
Bahkan pertahanan tubuhku pun nampaknya berubah. Ia memiliki ilmu gaib yang bisa mempengaruhi orang lain. Wah, memang benar, Ger. Ki Gunuk bukanlah pendekar kacangan. Setiap gerak-geriknya, apa yang dilakukannya, benar-benar mempengaruhi orang lain, Ger. Bahkan aku sendiri sering belepotan menghadapinya. Tetapi ia pun mengakui kelebihan-kelebihan kakek. Ya, kita sama-sama pendekar, saling menghargai dan saling mencintai. Bahu-membahu dalam menghadapi segala hal, Ger. Tapi ia bisa ilmu sihir, kek. Nah, itulah kelebihan Ki Gunuk. Hai, hop, Awas, kek! Sukmo berlatih dengan giat sekali. Ki Wulung sampai belepotan dan kewalahan menghindari serangan-serangannya. Bocah kecil itu benar-benar memiliki kelebihan-kelebihan yang luar biasa. Pukulan, tendangan, serta jurus-jurusnya sangat membahayakan. Ki Wulung kadang-kadang melompat ke udara menghindari terjangan Sukmo. Tetapi Aji Sukmo pun melenting ke atas, menerjang, menendang, dan mencotos kakeknya. Kau tidak tertarik berlatih silat, Doran? Kau mau mengajariku? Bodoh sekali kau, Doran. Untuk belajar silat, tidak denganku. Tetapi dengan orang yang lebih pintar. Aku sendiri masih perlu banyak belajar. Tidak-tidaknya, kau kan sudah mengenalnya, Wulan. Sudah tahu bagaimana caranya bermain silat. Sedangkan aku kan belum sama sekali. Bapak dan ibuku hanya seorang petani. Mereka hanya kerja di sawah dan di ladang. Bagaimana mungkin aku bisa bermain silat? Kalau kau mau belajar, kau bisa bergabung dengan mereka. Lihatlah, Sukmo pun masih mengalami kemajuan. Dia berani bertanding dengan kakeknya. Apakah tidak kualat namanya? Ia melawan kakeknya. Goblok sekali kau ini. Namanya saja berlatih. Kalau berlatih, tidak ada salah dan dosa. Yang ada adalah bagaimana meningkatkan ilmunya. Kau ini tidak memikir sedikit. Tidak begitu, Wulan. Lihat saja. Lihatlah, Sukmo memukul kakeknya. Tetapi mereka tidak saling membunuh, tidak saling menggigit. Lihat saja, pukulan-pukulan mereka bisa dihindari dengan baik. Kalau kau ingin, bergabunglah bersama mereka. Tidak, aku tidak berani. Bekas luka yang kau pukul saja belum sembuh. Pipisku masih nyeri, Wulan. Aku tak mau. Aku mau berlatih denganmu saja. Berlatih denganmu dulu. Bagaimana? Tidak, aku tidak layak melatihmu, Doran. Aku ini belum bisa apa-apa. Lebih baik kau belajar dengan Ki Wulung. Dia bisa mengajarimu ilmu silat. Apakah dia mau? Aku juga tidak mau. Setiap orang punya sifat dan watak sendiri-sendiri. Seorang guru pun sama. Dia memiliki ciri-ciri tersendiri dan watak yang lain. Kakekku misalnya, lain sekali dengan Ki Wulung. Apa bedanya? Kalau kakekku tidak sembarangan menerima murid. Aku juga yakin Ki Wulung pun sama. Ia akan membeda-bedakan dan ia akan memilih murid yang terbaik. Kalau orang seperti aku ini bisa nggak bermain silat? Apakah ada tampang menjadi pendekar? Ada pendekar krempeng. Wulan dan Doran duduk di rerumputan di balik semak belukar. Mereka mengintip Sukmo yang berlatih ilmu silat dengan kakeknya. Ki Wulung dengan sabar menghadapi cucunya yang amat bersemangat dalam menjalankan latihan demi latihan.
Kukira latihan pada sore hari ini sudah cukup, Sukmo. Kenapa, Kek? Aku masih ingin berlatih lagi. Kau selalu bandel. Kau selalu sombong apabila melatih diri. Mentang-mentang kau masih kuat. Kakekmu pertahanan tubuhnya kan sudah terbatas, Sukmo. Aku tidak bisa berlatih keras sepertimu lagi. Kalau aku mau berlatih sendiri, kakek izinkan tidak? Jangan, Ger. Kau boleh berlatih, tetapi berlatih secara bertahap dan perlahan-lahan, Ger. Nah, dengan tahapan-tahapan yang kau raih hari demi hari, itu sudah memberikan kelebihan padamu. Kau jangan merasa kuat. Kau jangan merasa tidak lelah, Sukmo. Jangan. Kekuatan tubuh itu ada ukurannya, Ger. Kita berlatih sebelum matahari condong ke barat, sampai matahari hampir tenggelam. Jadi kita sudah cukup membuang banyak waktu. Kita berlatih dari hari ke hari. Semua akan memberikan kelebihan-kelebihan, peningkatan-peningkatan. Nah, kau telah menguasai pukulan hempasan badai dari kakekmu. Dan kakekmu melihat gerakan-gerakanmu jauh lebih istimewa dibandingkan dengan hari-hari kemarin, Ger. Nah, jika tiba saatnya, kau nanti akan mendapatkan jurus-jurus lain yang kakek bentuk dan yang kakek tanamkan selama ini dalam dirimu. Sekalipun barangkali kau belum menyadarinya, Ger. Apa, Kek? Apa yang kakek tanamkan kepadaku? Kau sendiri yang dapat merasakannya, Ger. Bukan orang lain. Orang lain barangkali tidak mau tahu dengan keberadaan dirimu. Tetapi kau telah memiliki dasar yang amat kuat dibanding dengan mereka, Ger. Kau akan menjadi pendekar pilih tanding. Benar, kakek? Ki Wulung tidak menghiraukan cucunya yang masih berdiri ketika dia melangkah meninggalkan padang rumput yang luas tempat mereka berlatih. Sukmo mengikuti dari belakang dengan diam-diam, memperhatikan langkah-langkah kakeknya yang masih tegap dan terengginas. Dan tak lama kemudian, mereka saling berlompatan meninggalkan tempat itu. Sementara Wulan dan Doran masih termangu di balik semak belukar. Doran, kalau kamu ingin berlatih, lebih baik datanglah ke rumahku. Tetapi jangan malam-malam. Kau lebih baik datang pada sore hari atau di pagi hari, jika kau tidak ada tugas dari kedua orang tuamu. Doran! Iya, ada apa, Bulan? Kau tidak boleh mengabaikan tugasmu sehari-hari. Aku hanya bertugas membersihkan halaman dan mengambil air. Itu saja. Kalau mengambil kayu bakar, paling 2 hari sekali. Jadi, aku masih sempat belajar kepadamu. Mulai besok pagi, kau boleh datang ke rumahku. Kita berlatih bersama. Kau datang tidak boleh membawa kawanmu. Kau harus sendirian. Iya, aku akan datang ke rumahmu. Tetapi, aku bisa tidak ya, Wulan? Semuanya kan belum dicoba, Doran. Kalau kita belum mencoba sesuatu, mana mungkin kita tahu. Nah, kau bisa atau tidak, tentu bisa dilihat dari hasil latihan nanti. Kau mengerti maksudku? Iya, aku akan mencobanya. Kalau kau belum mencoba sesuatu, janganlah banyak komentar. Sebab, kalau kau banyak komentar, kau akan ragu-ragu. Sedangkan keraguan-raguan itu akan menghancurkan keinginan-keinginanmu. Keraguan-raguan itu telah menghancurkan sebagian langkahmu. Kau pintar sekali, kayak nenek-nenek. Enak saja kau bilang aku nenek-nenek. Iya, karena kau sering menasihati aku. Aku seperti nenek-nenek.
Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Doran meringis. Sebuah pukulan mengenai perutnya dengan telak. Dia mengadu dan membungkuk sambil mendekap perutnya yang dipukul Wulan. Sebaliknya Wulan telah berkacak pinggang. Dengan sikap yang gagah, membiarkan Doran meringis-ringis dan merintih-rintih sambil memeluk perutnya, berjalan terhuyung sebelum akhirnya ambruk di tanah dengan meringis. Nah, bagaimana kisah mereka selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.